Siapa sangka nyawa seorang miliarder, yang dokter terbaik pun tak mampu menyelamatkannya, justru berada di tangan orang yang selama ini bahkan tak mereka pandang. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau karma yang akhirnya membalikkan segalanya, mempertemukan kehancuran sebuah keluarga kaya, dengan keajaiban dari seseorang yang tak pernah mereka anggap penting? Pada hari ketika harapan terakhir padam, datanglah seorang OB miskin dengan pakaian basah dan tangan kotor, membawa sesuatu yang tak ada satupun orang modern percaya. Ketika ia maju, kerumunan langsung meledak dengan ejekan. "Hei, OB, kau pikir ini tempatmu? Jangan halu, dokter luar negeri saja angkat tangan. Kau cuma pembersih lantai, bukan penyelamat nyawa." Namun Bayu berdiri tegak, menahan semua hinaan itu. Dan di tengah kegaduhan itu, sang putri, Putri Wijaya, yang sudah menangis berhari-hari, melangkah maju dengan langkah gemetar. Ia menatap Bayu dengan mata bengkak dan berkata dengan suara yang memecah seluruh ruangan. Kalau kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku, aku bersumpah akan menikah denganmu. Dan separuh warisan ayah akan menjadi milikmu." Suasana langsung membeku. Semua mata membelalak. Semua mulut ternganga. Tak ada yang tahu bahwa lelaki yang mereka hina itu menyimpan ramuan kuno yang diwariskan turun-temurun, sesuatu yang dianggap mitos. Dan ketika tetes pertama ramuan itu menyentuh bibir sang miliarder, detik itulah nasib semua orang di ruangan itu berubah. Karena tak ada satupun yang menyangka bahwa keputusan si OB miskin pada hari itu akan mengubah hidup, cinta, dan kekuasaan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Rumah besar keluarga Wijaya yang biasanya ramai oleh suara tawa para tamu penting kini hanya dipenuhi bisikan-bisikan duka. Lampu gantung kristal yang megah menggantung tanpa semangat, memantulkan bayangan wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan. Setiap sudut rumah seolah membeku dalam kesunyian. Di lantai atas, tepatnya di kamar perawatan khusus yang sengaja dibangun karena kondisi sang kepala keluarga memburuk, Bapak Wijaya terbaring lemah. Tubuh yang dulu tegap penuh wibawa kini tampak kurus, tulang pipinya menonjol, kulitnya pucat seperti kehilangan arah hidup. Di kepalanya terpasang berbagai kabel dan selang yang bersambung dengan alat-alat medis modern. Monitor detak jantung berbunyi pelan, stabil tapi sangat lemah, nyaris seperti menunggu waktu untuk berhenti. Para dokter berdiri di tepi ruangan, membentuk setengah lingkaran. Di antara mereka ada spesialis jantung, dokter penyakit dalam, hingga pakar dari luar negeri yang sudah dibayar mahal untuk datang. Namun tidak satu pun dari mereka berani menjanjikan keajaiban. Salah satu dokter senior tampak paling terpukul. Dengan suara berat ia berkata kepada keluarga, "Kami sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Saat ini, hanya waktu yang bisa menjawab." Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening. Seolah dunia berhenti berputar. Di dekat ranjang, Putri Wijaya, anak tunggal Bapak Wijaya, duduk sambil menggenggam tangan ayahnya. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata yang tak mau berhenti. Rambut yang biasanya tertata rapi kini berantakan, tapi ia tidak peduli. Baginya, yang penting adalah melihat ayahnya membuka mata lagi, meski hanya 1 detik. Sementara itu, di luar kamar, para kerabat keluarga besar bergerombol. Ada yang benar-benar sedih, namun tidak sedikit yang hanya pura-pura berkabung sambil diam-diam membicarakan soal warisan dan siapa yang akan memegang kendali bisnis besar keluarga Wijaya setelah ini. Sepertinya tinggal menunggu waktu saja. Kasihan, tapi ya, apa boleh buat? Sakitnya terlalu parah. Bahkan dokter luar negeri pun menyerah. Perkataan-perkataan itu menyayat hati. Tetapi Putri tidak bisa memikirkan apapun selain ayahnya. Di ruang tamu, foto besar Bapak Wijaya terpajang di dinding, menampilkan sosoknya yang berwibawa, jas mahal, tatapan tajam, dan senyum tipis yang dulu sangat dihormati para pengusaha lain. Namun kini, semua kekuasaan, semua harta yang ia miliki, tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Aroma obat-obatan menguasai udara. Jam dinding berdetak lambat, seolah mengejek. Setiap menit berlalu dengan tegang, menimbulkan rasa takut bahwa itu adalah menit terakhir sang pengusaha hebat itu bernapas.
Doa yang sebelumnya menggema setiap jam kini tidak terdengar lagi. Semua mulai kehilangan harapan. Bahkan Putri, yang paling keras memohon keajaiban, mulai merasa Tuhan pun sudah menutup pintunya. Di tengah suasana kelabu itu, isak tangis terdengar lagi dari sudut ruangan. Putri menunduk, menyandarkan kepalanya di dada ayahnya yang dingin, berbisik lirih. "Ayah, jangan tinggalin Putri. Ayah nggak boleh pergi." Namun tubuh itu tetap diam. Tak ada tanda-tanda kehidupan selain detak lemah di monitor. Dan di titik inilah, seluruh rumah megah keluarga Wijaya benar-benar pasrah. Mereka percaya, keajaiban tidak akan datang. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah total, bukan oleh dokter, bukan oleh mukjizat medis, tapi oleh seseorang yang tidak pernah mereka bayangkan. Sore itu hujan turun deras, mengguyur halaman luas rumah keluarga Wijaya hingga membuat udara semakin muram. Para tamu, kerabat, dan staf rumah sakit yang berlalu lalang memandang suram. Seakan hujan adalah simbol nyata bahwa tidak ada sinar harapan yang tersisa. Di antara kerumunan orang penting bersetelan mahal, muncul sosok yang paling tidak diperhatikan. Seorang OB bernama Bayu. Bayu berjalan pelan sambil menyeret troli peralatan kebersihan. Seragam OB-nya sudah kusam dan sobek sedikit di bagian lengan. Sepatunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan, dan tangannya kotor karena tadi ia bergegas membersihkan halaman belakang yang becek. Ia tidak seharusnya berada di lantai atas rumah itu. Ia bahkan tidak punya alasan untuk berada dekat kamar perawatan. Namun ada sesuatu dalam dirinya, dorongan kuat yang sulit dijelaskan, yang membuat langkahnya terus menuju kamar Bapak Wijaya. Ketika ia masuk ke area itu, para perawat dan keluarga besar seketika menatapnya dengan tatapan penuh heran. Apa OB boleh naik ke sini? Siapa yang kasih dia akses? Basah dan kotor begini, mana sopannya? Bisik-bisik itu terdengar jelas. Namun Bayu tidak peduli. Pandangannya tertuju pada Bapak Wijaya yang terbaring sekarat. Di dadanya tersimpan sebuah rahasia besar. Sesuatu yang selama ini ia pendam karena tidak ada yang akan mempercayainya. Namun melihat kondisi Bapak Wijaya yang begitu kritis, ia tahu ini satu-satunya kesempatan. Kalau ia diam, orang itu mungkin tidak akan bertahan semalaman. Bayu maju selangkah. "Maaf, saya ingin bicara," ucapnya pelan. Kerabat-kerabat yang berdiri di dekat pintu menoleh dengan penuh kekesalan. "Bicara apa? Kamu OB, tugasmu bersih-bersih. Jangan bikin masalah. Turun ke bawah. Ini bukan tempatmu." Tapi Bayu tidak mundur. Dari sorot matanya, ada ketegasan yang jarang terlihat dari seorang OB miskin. Ia melangkah sampai tepat di depan seluruh keluarga. Hening seketika. Beberapa dokter bahkan menatap ikut-ikutan, bingung dan tidak setuju. Dengan suara rendah namun penuh keyakinan, Bayu berkata, "Beri aku 10 menit, aku akan menyembuhkan Tuan Wijaya." Kalimat itu jatuh seperti petir di ruangan. Sejenak tidak ada yang bereaksi. Bahkan alat monitor terasa seperti berhenti berbunyi. Lalu tawa pecah di mana-mana. "Kau bercanda? OB mau menyembuhkan pasien kritis. Dokter luar negeri saja tidak bisa." "Hahaha, dasar orang miskin halu." Bayu tetap diam. Ia menerima hinaan itu seperti sudah terbiasa. Tapi matanya tidak ragu, tidak gentar. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat dua perawat saling menoleh bingung. Seolah ada keberanian yang tidak wajar muncul dari diri pria biasa itu. Salah satu dokter mendekat dan berkata tajam, "Kau tahu apa tentang kesehatan? Jangan membuat keluarga semakin sedih dengan harapan palsu." Namun Bayu tetap berdiri tegak. "Aku tidak memberi harapan palsu," jawabnya tenang. "Aku hanya butuh 10 menit. Kalau gagal, aku siap diusir dan tidak akan kembali bekerja selamanya." Keberanian itu membuat suasana berubah. Ejekan yang tadinya terdengar nyaring perlahan mereda. Tapi sebelum ada yang sempat marah lebih jauh, mereka mendengar suara yang paling tidak mereka duga muncul dari belakang. "Biarkan dia bicara." Semua menoleh. Di sana berdiri Putri Wijaya, wajahnya pucat, mata sembab, langkahnya lemah. Tapi sorotnya tajam, penuh putus asa bercampur ketakutan kehilangan. Anggota keluarga saling pandang, bingung. Putri berjalan mendekati Bayu. Ia memandang pria itu dari ujung rambut ke ujung kaki. Seragam basah, tangan kotor, tubuh lelah,
Namun ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, keteguhan yang tidak dimiliki siapapun di ruangan ini. Bayu menunduk sedikit menghormati. Putri mengusap air matanya lalu berkata dengan suara parau. Kalau kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku. Ia berhenti sejenak, menahan tangis. Aku bersumpah akan menikah denganmu. Dan separuh warisan ayah akan menjadi milikmu. Sekali lagi ruangan geger. Kerabat ternganga. Para dokter terpaku. Beberapa bahkan bereaksi dengan kemarahan. Putri, kau tidak waras. Kau mau nikah sama Obe. Kau tahu apa yang kau ucapkan. Tapi Putri tidak peduli. Ia memandang Bayu lurus, seolah memohon, seolah menaruh seluruh hidupnya di tangan orang itu. Sementara Bayu hanya terdiam, bukan karena tergoda janji itu, tapi karena ia tahu, setelah hari ini, hidup mereka semua tidak akan pernah sama lagi. Seluruh ruangan masih membisu setelah ucapan mengejutkan itu keluar dari mulut Putri Wijaya. Gadis yang dikenal anggun, cerdas, dan selalu menjaga martabat keluarga kini berdiri dengan mata berkaca-kaca, tubuh gemetar, namun kata-katanya jelas, lebih jelas dari sebelumnya sepanjang hari. Kerabat-kerabat terdekat langsung mendekat, sebagian marah, sebagian hampir tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Putri, kau tahu apa yang sedang kau katakan? Ini gila. Kau sedang dalam keadaan tertekan. Jangan membuat janji sembarangan. Si Obe itu bisa saja menipu. Namun Putri tidak mundur. Ia mengangkat tangannya, meminta semua diam. Air mata masih mengalir, tapi suaranya tegas. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya melihat ayah sekarat dan tidak bisa melakukan apapun. Ia menoleh pada para dokter yang berdiri di belakang. Dokter terbaik pun sudah menyerah. Kalian semua bilang hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan ayah. Tatapan Putri kemudian kembali pada Bayu, Obe miskin yang kini menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Sorot matanya tidak lagi ragu, meski hatinya hancur. Kalau memang hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan ayahku, maka aku akan memohon pada siapapun yang punya harapan, meski dia seorang Obe. Kerabat terdiam. Para dokter tunduk. Suasana kamar penuh ketegangan yang sulit dijelaskan. Bayu menelan ludah. Meski ia datang dengan niat baik, ia tidak pernah membayangkan gadis seperti Putri mengucapkan janji besar itu kepadanya. Dalam dunia Bayu, Putri Wijaya adalah langit, terlampau tinggi untuk ia sentuh. Namun hari ini, keadaan mempertemukan mereka dalam cara yang tidak pernah terbayangkan. Putri melangkah lebih dekat, berdiri tepat di depan Bayu. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipi yang pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, Bayu, tolong, selamatkan ayahku. Nada memohon itu menusuk ke hati siapapun yang mendengarnya. Bayu terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya basah dan kotor, kontras dengan Putri yang masih memakai gaun mahal meski sudah kusut oleh tangis. Mereka berdiri hanya beberapa langkah dari dua dunia yang berlawanan. Kerabat ingin memisahkan mereka, namun tidak ada yang berani bergerak. Semua menunggu reaksi Bayu. Bayu menarik napas panjang. Ia tidak datang untuk harta, tidak untuk janji pernikahan. Ia hanya ingin menyelamatkan seseorang, meski dunia tak percaya ia mampu. Namun janji Putri yang begitu besar membuatnya sadar bahwa langkah yang akan ia ambil ini akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Putri, Bayu akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi stabil. Aku tidak butuh hartamu. Aku tidak meminta kau menikah denganku. Putri menatapnya, bingung. Kerabat terperangah. Bayu kemudian melanjutkan. Yang aku inginkan hanya satu, kesempatan. Ruangan sunyi. Bahkan suara hujan di luar terdengar seperti berhenti. Bayu menunduk hormat pada Putri dan keluarga. Biarkan aku mencoba. Jika aku gagal, kalian boleh mengusirku, menyalahkanku, bahkan memecatku. Tapi beri aku kesempatan itu. Putri menutup mulutnya, menahan isak. Ucapan Bayu, bukan tentang harta, bukan tentang janji, membuat hatinya bergetar. Seumur hidup, dia tidak pernah mendengar seseorang berbicara dengan ketulusan seperti itu. Salah satu dokter mencoba bersuara lagi. Tetap saja, dia bukan tenaga medis. Ini berbahaya. Namun Putri langsung memotong. Nyawa ayah saya lebih berbahaya jika kita terus diam. Semua tersentak.
Gadis yang terkenal lembut itu kini berubah menjadi seseorang yang tegas dan tidak bisa dibantah. Ia menghadap semua orang dan berkata lantang, "Aku sudah membuat janji, dan aku tidak akan menariknya." Beberapa kerabat mencoba memprotes lagi, tetapi putri mengangkat tangan dan berkata, "Siapapun yang menolak, silakan keluar dari ruangan ini." Seketika tak ada yang berani bicara lagi. Putri lalu menatap Bayu. Kali ini bukan hanya dengan keputusasaan, tapi dengan keyakinan yang perlahan tumbuh. "Bayu, aku percaya padamu." Dan pada saat itulah, sesuatu berubah dalam diri Bayu. Ketakutannya hilang, keraguannya tenggelam. Yang tersisa hanya tekad kuat. Ia mengangguk pelan. "Baik, Putri. Aku akan menyembuhkan ayahmu." Keputusan itu akan menjadi awal dari takdir yang mengejutkan semua orang. Setelah Putri menyatakan bahwa ia percaya pada Bayu, suasana ruangan berubah total. Yang tadinya menolak kini terpaksa diam. Yang tadinya mengejek kini menahan napas. Semua mata tertuju pada sosok OB miskin itu. Seorang yang sebelumnya tidak pernah dianggap ada. Bayu perlahan melangkah masuk ke kamar perawatan. Lampu-lampu LED dari alat medis memantulkan cahaya lembut di wajahnya yang basah oleh air hujan. Seragamnya yang lusuh dan tangannya yang kotor terlihat sangat kontras di antara teknologi mahal dan dokter-dokter berjas putih. Beberapa perawat mundur memberi ruang. Para dokter berdiri kaku, ingin menghentikan, tapi tidak berani melawan keputusan Putri. Putri mendekat ke sisi tempat tidur ayahnya, menggenggam tangan lelaki itu erat-erat sambil menatap Bayu. "Lakukan apapun yang harus kau lakukan," ucapnya dengan suara serak. Bayu tidak langsung menjawab. Ia merogoh kantong kecil di rompinya, mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan hitam keemasan yang tampak berkilau aneh ketika terkena cahaya lampu. Semua yang melihat langsung terperanjat. "Apa itu?" "Obat ilegal. Jangan main-main." Beberapa dokter maju, ingin merebut botol itu. Namun Putri segera mengangkat tangan, menghalangi mereka. "Tidak ada yang menyentuh apapun tanpa izinku." Dokter-dokter itu terdiam, apatah lagi ketika melihat garis kemarahan di wajah Putri. Bayu memegang botol itu seperti memegang sesuatu yang sakral. Jemarinya sedikit bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa apa yang ia lakukan ini akan membuka rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Ia menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, Bayu berbicara tentang masa lalunya. "Aku, bukan sekadar OB," ujarnya pelan namun terdengar jelas. "Aku dibesarkan oleh kakekku, tabib sastro, satu-satunya tabib tua di desa terpencil, desa yang bahkan tidak ada di peta modern." Para dokter saling pandang, masih meremehkan. Namun Bayu melanjutkan, "Kakekku adalah penjaga terakhir dari ramuan penyembuh warisan leluhur. Ramuan yang digunakan sejak ratusan tahun lalu untuk menyembuhkan penyakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia medis." Salah satu dokter mendengus sinis. "Itu mitos. Tidak ada dasar ilmiahnya." Bayu menoleh perlahan. Tatapan matanya tenang namun menusuk. "Mitos atau tidak, kakekku telah menyelamatkan orang-orang yang dokter pun menyerah. Tapi ia selalu mengingatkanku satu hal. Ramuan ini tidak boleh sembarangan digunakan." Ia memandangi botol kecil itu sejenak. "Aku membawa ini bukan untuk dijual, bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai warisan terakhir kakek sebelum ia meninggal." Ruangan kembali hening. Beberapa kerabat yang awalnya sombong kini mulai terlihat ragu. Ada sesuatu dalam cara Bayu bercerita yang terasa terlalu nyata untuk dianggap dongeng. Putri melangkah maju, suaranya pelan. "Bayu, apa ramuan itu bisa benar-benar menyelamatkan ayah?" Bayu menatap Putri lama. Ada kesedihan dalam sorot matanya. "Saya tidak punya banyak, hanya tersisa beberapa tetes terakhir. Ini ramuan paling kuat yang kakek tinggalkan." Tapi, Bayu terdiam, suaranya melemah. Ramuan ini tidak pernah digunakan pada seseorang yang kondisinya sekarat seperti Tuan Wijaya. Putri menutup mulutnya, menahan tangis. "Berarti?" Bayu mengangguk pelan. "Ada kemungkinan, tidak berhasil." Kerabat langsung bersuara lagi. "Lebih baik jangan dipakai. Itu berbahaya. Bagaimana kalau dia tambah parah?" Namun Putri tiba-tiba memotong dengan suara tajam. "Lebih parah dari sekarat? Kalian pikir dia masih punya banyak waktu?" Semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab.
Putri mendekati Bayu. Wajahnya tegar meski air mata masih menetes. Bayu, lakukan. Bayu mengepalkan tangan, tekadnya bulat. Ia memutar tutup botol dengan sangat hati-hati. Aroma kuat, herbal bercampur sesuatu yang pahit dan manis, langsung menguar. Cairan hitam keemasan itu bergetar lembut seperti hidup. Ia menuangkan 3 tetes ramuan ke sendok kecil yang ia ambil dari meja perawatan. Monitor jantung berdetak perlahan di belakangnya. Hujan di luar kembali terdengar, seolah dunia ikut menonton. Semua orang menahan napas saat Bayu mendekat ke bibir Bapak Wijaya yang tampak pucat. Dan ketika tetesan pertama menyentuh bibir sang pengusaha tua. Beep, beep, beep. Monitor bergetar keras. Bunyi detak jantung naik drastis. Tubuh Bapak Wijaya tersentak. Para dokter panik. Perawat berteriak. Detaknya tidak stabil. Ini berbahaya. Hentikan sekarang. Namun Bayu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak gentar. Jangan sentuh dia. Prosesnya baru dimulai. Dalam hitungan detik, sesuatu terjadi pada tubuh Bapak Wijaya yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan itu baru permulaan. Putri Wijaya berdiri mematung di samping ranjang ayahnya. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh kekuatan telah terseret bersama harapan terakhir yang hilang. Mata indahnya yang biasanya memancarkan wibawa kini sembab, merah, dan dipenuhi lingkar hitam karena semalaman menangis. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, semua jauh dari sosok elegan yang dikenal orang-orang Jakarta. Ia tidak peduli lagi. Yang penting hanya satu, ayahnya tidak boleh mati sebelum dia sempat mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Di belakangnya, keluarga besar dan para kolega bisnis saling berbisik. Kasihan sekali, dia pasti hancur. Semua sudah selesai, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Bahkan dokter dari Amerika pun menyerah. Bisik-bisik itu menusuk telinga Putri seperti jarum. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan yang nyaris pecah saat melihat ayahnya yang dulu gagah, kini hanya tinggal kulit dan tulang. Tangannya terulur, menyentuh punggung tangan ayah yang dingin. "Pak, jangan pergi dulu," bisiknya lirih. Namun dunia seperti tidak mengindahkan doanya. Dan saat ia berdiri di sana, menggenggam harapan yang semakin mengecil, suara tawa dari sudut ruangan memecah keheningan. Tawa yang merendahkan. Tawa yang membuat Putri menoleh spontan. Sumbernya adalah beberapa sepupu jauhnya, para kerabat yang hanya menunggu warisan. Mereka tertawa sambil menatap ke arah seorang pemuda berseragam lusuh yang berdiri basah kuyup di pintu. "Obe, di rumah sebesar ini, siapa yang manggil dia? Lihat tuh, bajunya aja kumel, apa dia nyasar? Jangan-jangan mau minta belas kasihan." Bayu berdiri tegak meski matanya tertunduk. Tangannya kotor, sedikit gemetar oleh dinginnya hujan. Sepatu bolongnya meneteskan air, membuat lantai marmer ternoda. Namun suara yang keluar dari mulutnya tenang, rendah, tapi penuh keyakinan. "Beri saya 10 menit. Saya akan menyembuhkan Tuan Wijaya." Kalimat itu menghentikan seluruh ruangan. Semua orang seakan membeku. Lalu, tawa pecah kembali, lebih keras dari sebelumnya. 10 menit. Kau pikir ini pasar malam? Dokter terbaik menyerah, kamu cuma OB. Putri memejam, menahan air mata baru yang hendak jatuh. Sudah gila dunia ini, pikirnya. Di saat semuanya hancur, datang seorang OB lusuh yang mengaku bisa menyelamatkan ayahnya. Benar-benar tidak masuk akal. Namun, ketika ia membuka mata dan melihat Bayu sekali lagi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan pada siapapun. Keteguhan, keyakinan, keberanian. Pemuda itu berdiri sendirian menghadapi puluhan orang yang menertawakannya, tetapi tidak mundur. Tidak goyah. Tatapannya teguh pada ayahnya yang sekarat. Tanpa sadar, Putri melangkah maju. Suara tangisnya pecah, terbawa putus asa yang menyesakkan. Kalau kau benar-benar bisa menyelamatkan ayahku." Suara Putri bergetar hebat. "Aku bersumpah akan menikah denganmu. Dan separuh warisan ayah akan menjadi milikmu." Semua orang terdiam. Seperti listrik menyambar seluruh ruangan. Para kerabat membelalakkan mata. Para dokter terperangah. Ajudan jatuh saking kagetnya. Dan di antara mereka semua, Bayu adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Ia hanya menatap Putri dengan cara yang aneh. Tenang, bukan terkejut atau serakah.
Putri menutup wajahnya, lututnya hampir lemas. Ia mengucapkan sesuatu yang di mata semua orang terdengar mustahil, gila, dan nekat. Tetapi baginya, itu bukan janji kosong. Itu adalah teriakan seorang anak yang hampir kehilangan ayahnya. "Lakukan apa saja, tolong selamatkan ayahku," katanya sambil terisak. Seketika udara di ruangan berubah. Ketegangan menebal. Dan Bayu akhirnya melangkah maju, melewati para pencemooh yang tiba-tiba terdiam. Ketika ia berhenti tepat di samping ranjang Bapak Wijaya, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. "Baik, aku akan mulai." Dan sejak detik itu, tidak ada satupun orang di ruangan yang menyadari bahwa hidup mereka akan berubah. Untuk selamanya. Semua mata tertuju pada Bayu ketika ia mengambil langkah pertama menuju ranjang Bapak Wijaya. Gemericik air dari ujung celananya masih menetes, menodai lantai marmer putih yang biasanya bersih tanpa celah. Para pengawal menegakkan badan, dokter saling pandang, dan keluarga besar menahan napas. Mereka menunggu Bayu berhenti. Mereka menunggu dia meminta maaf dan mundur. Mereka menunggu, karena dalam logika mereka, seorang OB pasti akan gentar ketika berada di pusat perhatian. Namun Bayu berjalan terus, tanpa ragu. Ketika ia tiba tepat di samping tubuh lemah Bapak Wijaya, ia menyentuh pergelangan tangan sang pengusaha. Sentuhannya lembut, penuh hormat, seolah ia menyentuh seseorang yang jauh lebih dihormati daripada dirinya. Para dokter langsung angkat suara. "Hei, jangan sentuh pasien. Kau tidak punya izin. Apa yang kau lakukan?" Pengawal bergerak maju, siap menarik Bayu. Tapi Putri mengangkat tangan. "Biarkan dia." Semua terhenti. Suara Putri, serak, lemah, tetapi penuh perintah, membuat seluruh ruangan membeku. Bayu menunduk sebentar pada Putri, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata. Lalu ia membuka tas kecil kumal yang dibawanya. Tas itu tampak tidak istimewa. Kainnya sobek, warnanya pudar karena sering terkena hujan dan panas. Tapi ketika Bayu membuka resletingnya, aroma aneh langsung memenuhi ruangan. Aroma herbal, tajam, kuno. Seorang tante kaya menutup hidung sambil mengomel. "Astaga, bau apa ini?" Bayu mengeluarkan 3 benda. Botol kecil berwarna hitam keemasan. Beberapa daun kering yang tidak dikenal siapapun. Sebuah kantung kecil dari kain merah darah. Tidak ada yang tahu bahwa kantung itu merupakan warisan turun-temurun dari kakeknya, penjaga terakhir ilmu penyembuh kuno yang sudah dianggap hilang ratusan tahun. "Saya butuh air panas," kata Bayu. Seseorang mengejek, "Kau mau buat teh?" Sebagian tertawa. Putri menatap dokter-dokter yang berdiri kaku. "Ambilkan," katanya dingin. Tidak ada yang berani menolak. Beberapa saat kemudian, air panas dibawa. Bayu mencampurkan daun-daun itu ke dalam mangkuk kecil, lalu membuka botol hitam keemasan. Saat tutupnya dibuka, semua terdiam. Cahaya keemasan tipis terlihat memantul dari cairan di dalamnya. Bukan warna emas metalik biasa. Ada sesuatu yang hidup, seperti energi yang berdenyut pelan. Seorang dokter berbisik panik. Ini tidak ilmiah." "Benda itu apa?" Bayu hanya berkata singkat. "Ramuan warisan kakek. Hanya bisa dibuat 3 tetes dalam 1 tahun. 3 tetes setahun." Dan Bayu menggunakannya untuk seorang pengusaha yang bahkan tidak mengenal dirinya. Seseorang di belakang bergumam, "Bocah ini benar-benar gila." Bayu mengguncang botol itu sedikit, mencampurkan setetes kecil cairan keemasan ke dalam air panas. Seketika air berubah pekat, nyaris hitam, namun bersinar samar. Ruangan mendadak sunyi. Sunyi yang menegangkan. Seolah semua orang menyadari bahwa apapun yang Bayu lakukan, bukanlah sesuatu yang biasa. Bayu kemudian mengambil sendok kecil, meniup pelan, dan mendekatkannya ke bibir Bapak Wijaya. Para dokter panik. "Stop! Jangan berikan itu. Bisa berbahaya." Namun Putri memotong mereka dengan suara tegas. "Diam. Biarkan dia bekerja." Bayu memiringkan sendok itu perlahan, membiarkan ramuan hitam keemasan menyentuh bibir sang pengusaha besar. Dan saat cairan itu masuk, tubuh Bapak Wijaya tiba-tiba bergerak. Halus. Hanya sedikit. Tetapi cukup untuk membuat semua orang menjerit pelan dan mundur secara refleks. Detak jantung di monitor yang tadinya lemah, berubah ritme. Lebih cepat. Lebih kuat.
Para dokter terperangah. Apa yang terjadi? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Putri menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Air mata menetes tanpa ia sadari. Bayu tetap tenang. Matanya serius. Proses baru dimulai. Ramuan ini akan menuntut sesuatu dari tubuh beliau. Seseorang bertanya takut-takut. Menuntut apa? Bayu menatap semua orang. Tatapannya dingin, dalam, hening, membuat bulu kuduk berdiri. Kekuatan hidupnya dan kebenaran yang disembunyikan darinya. Ruangan kembali sunyi. Karena saat ramuan mengalir di dalam tubuh Bapak Wijaya, urat-urat di lehernya mulai berdenyut. Dan sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Monitor detak jantung yang semula berbunyi pelan kini berbunyi dengan ritme yang tidak pernah terdengar selama berhari-hari. Bip, bip, bip. Lebih cepat, lebih kuat. Seolah ada energi baru yang masuk ke tubuh Bapak Wijaya. Semua orang terpaku. Ada yang menahan napas. Ada yang memeluk dada sendiri karena takut. Ada yang mundur beberapa langkah, seakan sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dunia nyata. Putri berdiri paling dekat. Matanya membesar. Tangannya menutupi mulutnya sambil menahan isak. Tubuhnya gemetar namun ia tak mampu mengalihkan pandangan dari ayahnya. Bapak, bisiknya lirih. Sebuah suara lirih tiba-tiba terdengar. Bukan suara monitor. Bukan suara dokter. Suara napas. Napas panjang. Napas pertama yang terdengar sejak kondisi Bapak Wijaya drop total. Seluruh ruangan langsung tersentak. Dia bernapas lebih kuat. Itu tidak mungkin. Bagaimana ramuan itu bekerja? Urat di leher Bapak Wijaya berdenyut lebih jelas. Jari-jarinya bergerak sedikit. Gerakan kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk membuat para kerabat dan pengawal hampir menjatuhkan ponsel mereka. Salah satu dokter langsung berlari ke monitor, memeriksa grafik dengan panik. Ini gila, tekanan darahnya naik. Ini tidak masuk akal secara medis. Namun bersamaan dengan semua tanda-tanda positif itu, terjadi hal lain. Dari bagian dada Bapak Wijaya, cahaya samar, hampir tak terlihat, mulai berpendar. Tidak terang, tidak spektakuler, tapi cukup untuk membuat bulu roma berdiri. Para kerabat mulai panik. Astaga, apa itu? Cahaya apa? Tolong, ini tidak wajar. Sementara semua orang kacau, Bayu tetap berdiri tenang di samping ranjang. Matanya fokus, tatapannya tajam, seolah ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Putri menatapnya dengan campuran takut dan harapan. Kenapa tubuh ayahku seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Bayu menarik napas panjang. Ramuan itu bukan hanya menyembuhkan, katanya perlahan. Ramuan itu memaksa tubuhnya melawan sesuatu yang sudah lama bersemayam di dalam dirinya. Putri mengerutkan kening. Bersemayam? Maksudmu, penyakitnya? Bayu menatapnya dengan dalam. Bukan, penyakit itu hanya gejala. Masalah sebenarnya bukan fisik. Seluruh ruangan langsung tegang. Seorang paman berdasi mahal memotong tajam, marah karena ketakutan. Omong kosong apa lagi ini? Penyakitnya jelas medis. Semua ini tafayul. Tapi sebelum ia sempat mendekat, monitor jantung berbunyi keras. BP, BP, BP. Lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh Bapak Wijaya tiba-tiba melengkung, seperti seseorang yang sedang mengalami kejutan listrik ringan. Putri langsung menjerit, "Ayah!" Beberapa pengawal refleks maju untuk menarik Bayu, menyangka ia melakukan sesuatu. Namun tepat saat mereka hendak menyentuhnya. Bruk! Semua lampu di kamar mati. Seluruh rumah Wijaya gelap gulita. Hanya monitor jantung yang masih menyala, sinar hijau yang berkedip-kedip dalam gelap. Dan dalam kegelapan itu, Bapak Wijaya membuka matanya. Setengah. Bergetar. Tapi terbuka. Putri langsung jatuh berlutut sambil menangis. Ayah! Ayah! Namun Bayu tidak menatap detik itu sebagai kebangkitan. Ia menatap dengan ekspresi berbeda, serius, tajam, khawatir. Karena dari bibir Bapak Wijaya terdengar suara serak berat. Suara yang bukan hanya lemah, tapi penuh beban. Ada yang harus kalian tahu. Ruangan membeku. Suara itu seperti pengakuan terakhir seseorang yang selama ini menyimpan dosa besar. Dan sementara semua menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya.
Tiba-tiba, pintu kamar berdebum terbuka keras. Seseorang masuk dengan langkah tergesa-gesa. Seseorang yang wajahnya memerah, bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena marah. Seseorang yang akan membuat konflik rumah Wijaya pecah habis-habisan. Pintu kamar perawatan itu terbuka menggedor, keras seperti dihantam dengan seluruh kekuatan. Suaranya menggema sampai ke seluruh koridor dan membuat semua orang memalingkan wajah ke arah pintu. Sesosok pria masuk dengan wajah merah padam, bukan karena takut, bukan karena cemas, tetapi karena kemarahan yang membara. Ia bukan dokter, bukan kerabat jauh. Ia adalah seseorang yang sangat dikenal di keluarga Wijaya. Rangga, keponakan kesayangan Bapak Wijaya, setidaknya itulah yang selama ini dipercayai keluarga. Pria berjas mahal itu langsung menunjuk Bayu dengan telunjuk gemetar. Bukan gemetar takut, melainkan gemetar menahan emosi. "Apa yang kau lakukan pada paman?" bentaknya. Suara Rangga mengguncang ruangan yang gelap. Dokter-dokter otomatis mundur. Para kerabat terdiam. Beberapa pengawal refleks menyentuh gagang senjata pendek mereka, menunggu komando. Tapi Bayu tidak bergerak. Tidak mundur. Tidak panik. Hanya menatap Rangga dengan tenang, seakan sudah tahu kemunculan ini akan terjadi. Putri berdiri cepat, memegang sisi ranjang ayahnya. "Rangga, jangan mengacau. Ayah baru saja bergerak." "Dia." Namun Rangga memotongnya dengan suara keras. "Justru itu. Dia bergerak karena orang ini. OB ini memberikan sesuatu yang kita tidak tahu. Bagaimana kalau itu racun? Bagaimana kalau itu mempercepat kematiannya?" Suasana langsung panas. Beberapa kerabat berbisik. "Ya juga, siapa yang tahu ramuan apa itu? OB kok sok-sokan jadi tabib. Bagaimana kalau benar membahayakan?" Putri mengetukkan tangannya ke meja, marah. "Cukup. Kalau tidak karena Bayu, ayah tidak akan bernapas sekuat ini. Kau tidak lihat? Dokter-dokter sudah menyerah." "Rangga." Wajah Rangga berubah masam. Ia melirik ke ranjang. Di sana, Bapak Wijaya masih menggeliat pelan. Bibirnya bergerak seakan ingin bicara, sementara monitor jantung menunjukkan peningkatan yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun bukannya lega, Rangga justru tampak gelisah. Gelagatnya aneh. Pandangannya tidak menunjukkan kekhawatiran seorang keponakan kepada pamannya. Yang terlihat justru ketakutan. Jenis ketakutan yang muncul saat seseorang menyadari rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan akan terbongkar. Putri memperhatikan perubahan itu. "Kenapa kau malah terlihat takut?" tanyanya tajam. "Bukankah seharusnya kau bahagia kalau ayah membaik?" Rangga menelan ludah. Ia mundur selangkah, tapi tetap berusaha terlihat angkuh. Aku tidak takut. Aku hanya tidak ingin paman lebih menderita karena ramuan bodoh dari OB tidak berguna." Namun saat ia hendak melanjutkan, suara serak dari ranjang terdengar lagi. Suara yang membuat semuanya sunyi. Rangga." Semua wajah menoleh ke arah Bapak Wijaya. Putri langsung mendekat, menggenggam tangan ayahnya. "Ayah! Ayah sadar?" Ayah dengar suara Putri. Bapak Wijaya membuka matanya sedikit lebih lebar. Nafasnya masih tersengal, tapi ia mencoba menggerakkan kepala, menatap Rangga. Rangga seketika pucat. Bukan pucat lelah, bukan pucat sedih, tapi pucat, takut ketahuan. Bapak Wijaya berusaha mengangkat tangannya, lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Kau, pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama ini?" Ruangan langsung beku. Para kerabat saling pandang. Beberapa menahan napas. Putri mengerutkan kening, bingung. Sementara Rangga tampak seperti seseorang yang baru saja tersambar petir. "Apa maksud paman?" Suaranya bergetar. Dengan sisa kekuatannya, Bapak Wijaya menatap tajam. Tatapan yang dulu membuat puluhan pebisnis tunduk. "Kau, pengkhianat, itu." Sebelum kata berikutnya keluar, Rangga langsung melompat maju. Ia mencoba menutupi mulut pamannya, mencoba menghentikan kalimat itu keluar sepenuhnya. "Pamaan, jangan bicara. Istirahat." Pengawal-pengawal segera menarik Rangga, memaksanya mundur. Kerabat-kerabat berteriak panik. Putri menjerit marah melihat kelakuan Rangga. "Apa yang kau lakukan?" Namun di balik semua kekacauan itu, Bayu hanya menatap Rangga dengan mata tajam. Mata seseorang yang sudah tahu dari awal bahwa penyakit Bapak Wijaya bukan penyakit biasa.
dan bahwa seseorang di rumah itu punya tangan dalam kematiannya. Bayu mengucapkan sesuatu, lirih, tapi cukup jelas untuk menghantam jantung Rangga. Jadi, benar, kau yang membuatnya sakit. Rangga seketika membeku. Matanya melebar. Dan seluruh ruangan, untuk pertama kalinya, sadar. Kejadian malam ini bukan hanya tentang penyembuhan, tetapi tentang pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Kata-kata Bayu menggantung di udara seperti pisau yang melayang-layang di atas kepala semua orang. Jadi, benar, kau yang membuatnya sakit. Suasana langsung membeku. Semua berhenti bernapas. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan suara monitor detak jantung terdengar lebih keras dan menusuk telinga. Rangga berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti kertas. Peluh dingin mengucur dari pelipisnya meski ruangan terasa dingin. Aku? Gila. Kau OB. Apa yang kau tahu tentang penyakit paman? Rangga memaksa tertawa, namun suaranya pecah. Putri maju selangkah ke arah Rangga. Matanya yang sembab kini menyala, bukan lagi karena sedih, tapi marah. Rangga, selama ini ayah percaya sama kamu. Dia anggap kamu seperti anak sendiri. Kenapa kau panik waktu ayah mau bicara? Aku tidak panik. Rangga berteriak, tapi suaranya gemetar, tubuhnya goyah. Namun Bayu tidak terpengaruh oleh teriakan itu. Ia melangkah mendekati ranjang, memeriksa denyut nadi Bapak Wijaya. Racun yang digunakan bukan racun biasa, kata Bayu tenang. Ini racun dingin. Efeknya perlahan, membuat tubuh melemah dari dalam tanpa meninggalkan jejak medis. Para dokter terbelalak. Racun? Tidak mungkin. Detoksifikasi tidak menunjukkan adanya. Jika racunnya sangat halus dan organik, bisa saja tidak terdeteksi. Kerabat-kerabat keluarga langsung bergerak saling pandang, saling curiga. Siapa yang tega meracuni Pak Wijaya? Selama ini tidak ada tanda-tanda. Jangan-jangan, ini masalah warisan. Bayu menatap mereka semua satu persatu sebelum berkata. Racun itu hanya bisa bekerja kalau dikonsumsi sedikit demi sedikit, lewat makanan, atau minuman. Ucapan itu membuat satu orang tersentak. Rangga. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Enggak mungkin. Aku enggak pernah. Bayu memotong dengan suara pelan namun nyaris mematikan. Kau mengatur catering rumah. Rangga membeku. Kerabat-kerabat langsung bersuara. Benar. Dia yang selalu mengawasi dapur. Dia bilang agar makanan paman terkontrol. Jangan bilang, selama ini. Putri menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Rangga, bilang sesuatu. Bilang kalau itu semua bohong. Kau bukan orang sekeji itu, kan? Rangga akhirnya meledak. Aku terpaksa. Teriaknya sambil meninju meja hingga vas bunga jatuh pecah. Semua orang terdiam. Bahkan napas pun seolah berhenti. Rangga memandang Putri dengan mata penuh dendam dan rasa sakit bercampur kacau. Kalian tidak mengerti apa yang aku hadapi. Paman berjanji bisnis ini akan diwariskan sebagian padaku. Aku bekerja mati-matian untuk keluarga ini. Ia menunjuk Putri dengan wajah hancur. Lalu dia bilang semuanya akan jatuh ke tangan kamu. Kamu yang bahkan tidak pernah terlibat dalam perusahaan. Putri menahan air mata. Jadi kamu racuni ayah, hanya karena iri. Rangga menjerit. Aku hanya ingin dia lemah. Bukan mati. Aku cuma butuh waktu untuk mengamankan posisiku. Aku tidak bermaksud sejauh ini. Bayu melangkah maju, menatap Rangga dengan dingin. Racun itu tidak mengenal kompromi. Sekali masuk tubuh, ia akan mengambil nyawa pelan-pelan. Rangga menunduk, bahunya bergetar, suara lirih keluar dari bibirnya. Aku sudah terlalu jauh. Tepat saat suasana runtuh dalam keheningan penuh kebencian, suara serak itu kembali terdengar dari ranjang. Rangga. Semua menoleh. Bapak Wijaya mengangkat satu tangannya dengan susah payah. Rangga mendekat, air matanya jatuh. Paman, aku minta maaf, aku. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Bapak Wijaya membuka mata lebih lebar dan berkata dengan suara yang jauh lebih kuat. Maaf, tidak bisa mengampuni pengkhianatanmu. Ruangan langsung berguncang oleh emosi dan kejutan. Rangga tersungkur ke lantai, menangis histeris. Putri menangis sambil menutupi wajahnya. Para kerabat saling berbisik. Sementara itu,
Bayu meletakkan tangan di atas dada Bapak Wijaya. Proses penyembuhan belum selesai, katanya. Ramuan ini baru membuka pintu pertama. Putri menatap Bayu, penuh harapan sekaligus takut. Masih ada apa lagi? Bayu menatap mata Putri dengan serius. Racun itu telah merusak lebih dalam dari yang kalian kira. Jika ingin menyelamatkan ayahmu sepenuhnya, aku harus melakukan ritual kedua. Dan itu jauh lebih berbahaya. Semua terdiam. Putri menggenggam tangan Bayu, seolah mempertaruhkan seluruh hidupnya. Aku akan melakukan apapun. Apapun, demi ayah. Bayu memejamkan mata sebentar, beban besar tampak di wajahnya. Kalau begitu, bersiaplah. Karena ritual kedua bisa membunuh siapapun yang ada di ruangan ini. Pagi itu, matahari menyelinap lembut melalui jendela besar kamar perawatan Bapak Wijaya. Tidak ada lagi suara isak tangis, tidak ada lagi ketegangan yang biasanya memenuhi ruangan. Yang ada hanyalah keheningan, namun bukan keheningan yang menakutkan. Ini adalah keheningan yang mengandung harapan. Alia duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangan pria yang selama berminggu-minggu terkurung dalam antara hidup dan mati itu. Mata Bapak Wijaya masih terpejam, tetapi wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Napasnya, meski masih lemah, kini lebih stabil. Sementara itu, Andra, pemuda sederhana yang selama ini diremehkan keluarga besar, berdiri tidak jauh dari sana. Keletihan tampak di wajahnya setelah berhari-hari tidak tidur, tetapi bola matanya tetap memancarkan keyakinan yang tak pernah goyah. Keadaan beliau berubah, Dok? Tanya Andra dengan suara serak. Dokter Surya menghela napas panjang, menatap grafik yang naik turun dengan ritme tak biasa. Keajaiban kecil, gumamnya. Sejujurnya, ini di luar logika medis. Semalam tekanan darahnya stabil, detak jantungnya membaik, bahkan ada respons saraf yang tidak pernah muncul sebelumnya. Alia menoleh cepat, wajahnya penuh harapan. Jadi, ayah bisa selamat. Dokter Surya menatapnya lama sebelum menjawab. Peluangnya tetap kecil. Tapi, untuk pertama kalinya, saya tidak berani mengatakan tidak mungkin. Alia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang keluar bukan karena kehilangan, tetapi karena kesempatan yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, di luar kamar perawatan, keluarga besar Wijaya mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan karena takut kehilangan kepala keluarga, melainkan takut keajaiban itu akan mengubah segalanya. Arman, adik tiri Bapak Wijaya, mondar-mandir di koridor. Kenapa dia belum mati juga? Gerutunya hampir tak terdengar. Rani, keponakan yang sudah menyiapkan daftar warisan yang ingin diambil, mendecak kesal. Kalau dia bangun, semua rencana kita hancur. Dia pasti curiga. Apa perlu kita? Belum sempat ia melanjutkan, suara langkah kaki menghentikan mereka. Andra datang dengan wajah datar, tetapi tatapannya tajam. Kalian berdua seharusnya malu, ucapnya datar. Tuan Wijaya sedang berjuang hidup, tapi kalian justru berharap sebaliknya. Arman mendengus. Kamu cuma siapa? Pembantu? Perawat murahan? Andra menatap lurus, tidak mundur sedikit pun. Aku mungkin bukan siapa-siapa, jawabnya pelan. Tapi Tuan Wijaya percaya padaku lebih dari kalian yang mengaku keluarga. Rani hendak membalas, tapi langkah kaki berat terdengar. Alia keluar dengan mata berair, tetapi bibirnya tersenyum samar. Andra, ayah memanggilmu. Arman dan Rani langsung membeku. Apa? Paman sadar? Tanya Rani, setengah berteriak. Alia menatap mereka dingin untuk pertama kalinya. Tidak. Tapi, ayah menggenggam tangannya. Kuat sekali. Seolah dia ingin Andra di sana. Kedua kerabat itu pucat mendadak. Andra masuk ke dalam kamar perlahan. Bapak Wijaya masih terbaring, tetapi jari-jarinya memang menggenggam selimut, seakan berusaha meraih sesuatu. Andra mendekat. Tuan, saya di sini. Dan seakan mendengar suara itu, ujung jemari Bapak Wijaya bergerak. Sangat kecil, hampir tidak tampak, tetapi Andra melihatnya. Alia melihatnya. Dokter Surya pun terpaku. Tulang rusuk saya, bisik Andra sangat pelan, hampir tidak terdengar. Berilah saya tanda, kalau Tuan masih ingin berjuang. Dan tiba-tiba, untuk pertama kalinya, kelopak mata Bapak Wijaya bergetar. Satu kali.
2 kali. Hingga perlahan, terbuka sedikit. Semua orang di ruangan itu terdiam. Alia menutup mulutnya, bahunya bergetar menahan tangis bahagia. Dokter Surya melangkah maju, terkejut hingga kehilangan kata. Sementara Andra hanya bisa berdiri kaku. Tangan Bapak Wijaya terangkat setitik, berusaha meraih udara. Lalu jatuh pelan ke sisi ranjang. Tetapi senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Setelah berminggu-minggu melawan kematian, akhirnya ada jawaban. Bapak Wijaya belum menyerah. Dan semuanya tahu. Harapan yang padam kini mulai menyala kembali. Suasana dalam kamar perawatan berubah total. Setelah berminggu-minggu dikuasai kesedihan, kini rasa haru memenuhi setiap sudut ruangan. Bapak Wijaya memang belum bisa bergerak bebas, tapi matanya sudah terbuka sedikit, dan itu lebih berharga daripada segalanya. Alia memegangi tangan ayahnya erat, meneteskan air mata yang akhirnya bukan lagi air mata kehilangan, melainkan kelegaan. Andra, panggilnya lirih. Ayah, ingin kamu dekat. Andra melangkah maju, menahan gejolak dalam dadanya. Ia berdiri di sisi ranjang, menunduk pelan. Tuan, saya di sini. Bapak Wijaya memutar matanya perlahan, dengan sisa tenaga yang hampir tak ada, berusaha fokus pada wajah Andra. Bibirnya bergerak pelan. Terima kasih. Hanya 2 patah kata, tetapi cukup untuk membuat Alia terisak, membuat perawat terkejut, dan membuat Dokter Surya terpaku. Andra menunduk, suaranya bergetar. Bukan saya, Tuan, itu kehendak Anda sendiri yang tak mau menyerah. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di luar ruangan, Arman dan Rani menyerbu dokter dengan wajah pucat. Dok, bukannya, beliau sebentar lagi. Beliau merespons, potong Dokter Surya tegas. Jika kondisi ini stabil, kemungkinan besar beliau bisa bangkit secara bertahap. Arman seperti kehilangan tulang belakangnya. Hancur, semua hancur, gumamnya. Rani mencengkeram lengan pamannya. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau dia sadar total. Langkah kaki Andra terdengar di belakang mereka. Kalian, lakukan apa? Tanyanya dengan tatapan tajam. Arman menelengkan wajahnya, memaksakan senyum palsu. Kami hanya cemas. Andra mendekat perlahan, suaranya tenang tapi tegas. Kalau Tuan Wijaya sadar sepenuhnya, semua kebenaran akan keluar. Termasuk siapa yang memanipulasi laporan keuangan, siapa yang berniat menjual aset tanpa izin, dan siapa yang menunggu beliau mati. Rani tersentak. Arman balas menantang. Kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, jawab Andra. Tapi aku saksi. Keduanya langsung terdiam. 2 hari kemudian, Bapak Wijaya kini sudah bisa membuka mata penuh. Suaranya masih lemah, namun pikirannya jernih. Ruangan dipenuhi keluarga besar, tapi tatapannya hanya tertuju pada 2 orang. Alia dan Andra. Dengan napas berat, ia meminta sebuah dokumen yang sudah disiapkan pengacara keluarga. Semua orang tegang. Arman menelan ludah keras-keras. Kakak, itu apa? Dengan suara lemah, Bapak Wijaya berkata. Surat, wasiat, terakhir. Semua anggota keluarga langsung mendekat. Mata mereka membelalak penuh hasrat dan keserakahan. Tapi kalimat berikutnya membuat semuanya runtuh. Seluruh kendali perusahaan dan aset pribadi, aku serahkan kepada Alia. Ruangannya langsung gempar. Apa? Tidak bisa. Dia masih muda. Namun Bapak Wijaya mengangkat tangan pelan, dan semua orang terdiam. Dan kemudian kalimat kedua keluar. Dan Andra akan menjadi penasihat pribadi keluarga. Arman hampir jatuh saking syoknya. Kenapa pemuda miskin ini? Bapak Wijaya menatapnya lama, sangat lama. Karena dia yang menyelamatkan hidupku. Tak ada yang bisa membantah. Rani hendak protes, tapi Alia berdiri dan berkata dengan suara yang sangat tenang namun penuh wibawa. Kalau tidak suka, pintu keluar ada di belakang. Arman dan Rani terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari, mereka bukan siapa-siapa lagi. Beberapa minggu kemudian, Bapak Wijaya pulih perlahan. Tidak sekuat dulu, tapi cukup untuk kembali memimpin hidupnya. Alia semakin dewasa, mengambil keputusan-keputusan besar dengan bijak. Dan Andra, kini bukan lagi pemuda yang diremehkan. Ia dihormati.
Dipercaya. Dijaga. Suatu malam, mereka bertiga duduk di taman belakang rumah besar. Tempat yang dulu penuh kesedihan, kini penuh tawa. Bapak Wijaya menatap langit. Aku diberi kesempatan kedua, dan aku tak ingin menyia-nyiakannya. Andra tersenyum lembut. Yang penting Tuan kembali. Itu cukup untuk kami. Alia menatap keduanya, lalu menggenggam tangan Andra diam-diam. Andra, terima kasih untuk segalanya. Andra menoleh. Saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan. Tapi tanpa kamu, kata Alia pelan, aku kehilangan segalanya. Bapak Wijaya tersenyum melihat keduanya, senyum yang penuh restu. Dan akhirnya, kisah keluarga Wijaya mencapai akhir. Bukan akhir tragedi, bukan akhir duka, tetapi akhir dari sebuah perjuangan panjang untuk kembali menemukan harapan. Karena sesungguhnya, harapan yang padam masih bisa menyala kembali jika ada orang yang tak pernah berhenti percaya.